Halo semuanya, perkenalkan nama saya Etri Saputra Nenggolan. Saya berasal di kelas 11 MP3. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Pertama, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita sebagai berikut. Pertama, ovarium atau indung telur. Berjumlah sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul, serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran panjang 3-5 cm dan lebar 2-3 cm dan tebalnya 1 cm. 2. Tuba fallopi atau tuba uteria atau oviduct. Berjumlah sepasang, berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Tuba fallopi memiliki bagian infundibulum atau ujung terbuka berbentuk corong dengan fimbria untuk menyapu oosit yang tervolusia, ampula atau segmen tengah, dan isthmus atau segmen dekat uterus. Ketiga, uterus. Uterus berupa organ tunggal berbentuk seperti buah pir terbalik serta berukuran panjang 7 cm dan lebarnya 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Keempat itu vagina. Berupa tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm. Dinding vagina berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel pipis berlapis banyak yang memiliki reseptor untuk estrogen. Fungsi dari vagina adalah tempat jalannya lahirnya bayi dan tempat jalannya menstruasi dan sebagai organ kopulasi. Kelima, vulva atau pudendum. Bagian-bagian organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, mons pubis, pantalan jangka lemak berkulir. Kedua, labia major atau bibir besar. Dua lipatan kulit longitudinal dari mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus. Ketiga, labia minor atau bibir kecil. Dua lipatan kulit di antara kedua labu labia major dan tidak ditutupi rambut. Keempat, klitoris, homolog dengan penis laki-laki, tapi berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang uretra. Kelima, vestibula, area yang dikelilingi labia minor menutupi lubang uretra, mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin. Keenam, orifisium uretra, jalur keluar urin dari kandungan kemih. Bagian tepi mengandung dua kelenjar skena. Dan yang terakhir itu mulut vagina, dikelilingi oleh membran yang disebut himem atau selaput darah. Yang kedua itu hormon kelamin wanita. Hormon kelamin wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, hipofisis, dan hipotalamus. Pertama, estrogen. Dihasilkan oleh ovarium atau folikel dan corpus luteum dan plasenta. Estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan proses kelahiran. Kedua itu progesteron. Dihasilkan oleh ovarium atau corpus luteum dan plasenta. Progesteron berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implementasi zigot. Ketiga, LH atau luteinizing hormone. Dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Keempat, FSH atau follicle stimulating hormone. Dihasilkan oleh hipofisis, FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. Kelima itu GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Dihasilkan oleh hipotalamus. GnRH berfungsi merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH. 6. HCG atau human chronic gonadotropin. Disekresikan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Ketujuh itu laktogen placentae
disekresikan oleh plasenta berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamai untuk persiapan laktasi. Ke-8 itu tirotropin chorionik disekresikan oleh plasenta berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Ke-9 itu relaksin disekresikan oleh korpus luteum kehamilan pada ovarium dan plasenta. Berfungsi untuk merelaksasikan serviks dan fibrokartilago pada simfesis pubis, persendian tulang panggul dan sehingga memudahkan kelahiran. 10. Prolaktin dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus. 11. Oksitosin berupa yang dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran. Ke-11. Oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior. Ke-12. CGRH atau gonadotropin releasing hormone dihasilkan oleh plasenta, berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Dan yang terakhir, prostaglandin dihasilkan oleh uterus, berfungsi memengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat hamil. Yang ketiga itu gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Gametogenesis atau pembentukan sel kelamin pada wanita disebut dengan oogenesis. Yang pertama, oogenesis pralahir. Oogonium atau 2N berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama kehidupan janin dan menghasilkan 6-7 juta oosit primer atau 2N. Oosit primer tersebut akan tetap berada pada tahap profase meiosis 1 setelah lahir hingga sebelum masa pubertas atau berada dalam keadaan meiotic arrest. Kedua itu oogenesis pasca lahir. Pada saat lahir, jumlah folikel primordial dalam ovarium sekitar 2 juta. Pada usia 7 tahun berjumlah sekitar 300.000. Pada saat pubertas berjumlah 50.000 sampai 100.000, tapi hanya 350 sampai 400 yang akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu persatu setiap bulannya selama tahun-tahun produktif. Ketiga itu oogenesis pasca pubertas. Yang pertama itu pada masa pubertas hormon GnRH yang dihasilkan hipotalamus dan gonadotropin dan hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer. Yang kedua itu oosit sekunder atau N menghasilkan atau mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Oosit sekunder ini selanjutnya akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyambunginya dan terdorong keluar dari permukaan ovarium disebut ovulasi. Ketiga, jika oosit sekunder yang terovulasi dibuahi oleh sperma, pembelahan meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit atau N dan badan polar 2 atau N. Dan yang terakhir itu, namun jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, akan disintegrasi atau pecah. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada wanita. Semoga kita semua dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.